balik lagi di channel YouTube aku, Nurko Ardayati. Dan di video kali ini adalah video story time diet story aku part 3. Kenapa sih aku ngebuatin story time part 3-nya? Karena semakin lama video aku ada di YouTube, semakin banyak orang juga yang nonton. Dan ternyata makin banyak orang yang terinspirasi dari story aku. Dan mereka bertanya, "Kak, apa sih olahraga yang kakak jalanin selama kakak diet?" Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin olahraga apa sih yang aku jalanin selama aku diet kemarin. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, aku gak pernah lupa dan gak pernah bosan untuk ngingetin kalian buat subscribe channel aku, nyalain notifikasinya, dan follow Instagram aku. Oke, jadi di part 3 ini aku pengen ngejelasin olahraga apa aja yang aku jalanin selama aku diet. Sebenarnya ya, aku ini kemarin itu olahraganya tuh nggak diforsir banget. Kenapa nggak diforsir banget? Karena aku udah merasa aktivitas aku di luar rumah tuh udah padat gitu. Karena paginya aku kerja, terus sorenya aku kuliah sampai malam, dan sampai rumah juga tengah malam, kadang jam 12 malam, kadang jam 1 malam. Jadi aku ngerasa tubuh aku udah cukup lelah gitu ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Makanya aku olahraga tuh biasanya di hari weekend aku sempetin untuk olahraga. Nah, olahraganya itu juga olahraga biasa aja sih sebenarnya, kayak yang penting tuh gerak dan menghirup udara pagi. Tapi aku juga pernah ngejalanin olahraga di luar rumah atau enggak sendiri gitu ya, enggak dari YouTube. Terus juga olahraga yang ada pengajarnya gitu. Apa sih namanya ya? Pokoknya yang ada pengajarnya gitu. Untuk pertama kali banget itu sebenarnya aku olahraga sendiri di rumah. Aku lihat YouTube gimana cara ngecelin pahang, gimana cara ngecelin lengan gitu ya. Tapi setelah dari situ aku merasa kurang. Kenapa? Karena aku kayak anaknya nggak bisa semangat kalau nggak ada dorongan dari orang lain. Jadi kayak kalau sendiri tuh jadi justru itu malah kayak suka-suka gitu. Kayak kadang olahraga, kadang enggak, malah bahkan kadang cuma 5 menit aja udah ngerasa capek banget. Dan aku berpikir kalau misalnya aku olahraga di luar itu bakalan lebih bekerja lagi dan bakalan lebih banyak bakar lemaknya. Kenapa? Karena bakalan terus di-push kan sama pengajarnya. Makanya aku waktu itu pertama kali banget aku ikut olahraga di luar itu, aku ikut senam ibu-ibu RT. Iya, ibu-ibu, kayak aku ikut senam ibu-ibu di lingkungan rumah aku. Itu setiap hari Minggu pagi aku ikut, yang lain masih pada ibu-ibu, aku doang yang masih kecil, yang masih bahkan dikiranya itu masih sekolah. Ya masih sekolah, cuman kan udah kuliah ya, udah kerja juga. Aku olahraga di situ setiap hari Minggu, itu aku rutin banget. Dan aku selalu semangat sambil ngejalanin dietnya. Abis dari situ aku ngeliat-ngeliat di Instagram tuh aku nemu kayak iklan gitu, iklan 4 gym. Itu namanya Bodytech di Summarecon Mall Bekasi, karena aku rumahnya dekat Summarecon Mall. Jadi menurutku kayaknya aku bisa deh ya olahraga setiap minggu datang ke sana karena deket juga. Akhirnya aku samperin ke sana, tapi ternyata biayanya mahal banget. Jadi aku lupa banget nama latihannya tuh apa. Jadi dia tuh latihannya tuh ada 2, ada yang nggak pakai alat, ada yang pakai alat. Yang pakai alat ini tuh menurutku tuh itu paling worth it banget sih. Karena kenapa? Saat kita gerakannya tuh gerakan yang biasa kita lakuin di rumah, bahkan di YouTube tuh juga ada gitu. Tapi aku ngerasa udah capek banget, dan ternyata itu ngebakar kalorinya tuh juga lebih tinggi, lebih bakar banget lah gitu ya. Itu dipasangin alat gitu, dan itu tuh kayak setrum gitu. Terus habis itu kita gerak diiniin sama si instrukturnya. Itu gerakannya juga gerakan-gerakan biasa, cuman itu bener-bener berat banget, sumpah gak bohong. Dan dari situ aku cuman ambil paket gymnya itu cuma 1 bulan doang. Kenapa 1 bulan? Karena mahal banget sumpah gak bohong. Dan abis dari situ aku skip beberapa bulan untuk nggak olahraga di luar, tapi tetap olahraga di rumah. Kadang-kadang juga suka lupa, nggak yang gimana ya,
aku ngejalannya ada santai aja sih, maksudnya yang penting olahraga aja, karena aku merasa aktivitas aku tuh udah cukup berat gitu ya dijalanin, karena dari pagi sampai tengah malam harus bangun pagi lagi, mulai aktivitas lagi sampai tengah malam lagi, begitu terus setiap hari, dan cuman punya waktu istirahat tuh Sabtu sama Minggu. Jadi aku kadang suka milih salah satu itu untuk olahraga yang bener-bener olahraga. Selain aku merasa aktivitas aku udah padat banget, aku juga ngerasa sehari-hari itu aku bener-bener banyak gerak. Karena aku anak angkutan umum banget, aku anak KRL banget, setiap pagi tuh ngejar-ngejar kereta. Udah gitu, kadang-kadang aku kalau pulang tuh suka naik busway dari kantor ke stasiun, naik busway, nggak naik Grab. Jadi aku merasa emang aku tuh udah banyak gerak. Dan kampusku juga kadang-kadang aku selalu dapet kelas yang naik tangga terus gitu, naik tangga terus yang di atas terus. Nah, setelah dari olahraga bareng sama ibu-ibu, terus aku juga ngikut gym. Aku terakhir itu ikut kelas Muay Thai. Itu kelas Muay Thai-nya ada di Depok, jauh banget ya dari Bekasi ke Depok. Itu aku ikut selama kurang lebih kayaknya 3 bulan aku ikut. Setelah itu aku melihat progres ke badan aku, ternyata juga mempengaruhi badan aku, jadi lebih kenceng, jadi lebih seger gitu ya, jadi lebih sehat, jadi lebih lebih fresh gitu rasanya. Dan menurutku kalaupun berat badan kita emang berlebihan dari porsinya, itu juga ngerasa kayak berat banget untuk jalan, males untuk beraktivitas gitu ya, jadi mempengaruhi banget. Nah, selain olahraga juga kan diiringi sama diet, jadi ya udah, tujuannya untuk sehat aja dulu gitu ya, untuk bagus badan kita atau enggak itu bonusnya. Jadi kalau misalnya kalian udah diet, kalian udah olahraga juga, cuman kok badannya nggak berubah ya, begini-gini aja, kita positive thinking aja, mungkin metabolisme tubuh kita tuh agak lambat untuk merubah diri kita. Jadi ya udah, sabar aja dan jangan terpaku banget sama hasilnya, karena kalau misalnya kita kayak cuman menargetkan untuk turun berat badan dan badan gue harus seperti ini nih gitu, nanti ketika kita udah nyampe di tubuh yang kita mau, habis itu udah pasti bakalan kayak ya udahlah, kan gue badannya udah ini, ya udahlah gue kurangin aja lah, gue boleh makan ini kali ya, terus gue nggak olahraga juga nggak apa-apa kali ya gitu. Makanya niatnya untuk sehat aja dulu. Sama kayak aku sekarang aku juga lagi program diet lagi, cuman dietnya nggak terlalu ekstrim banget kayak kemarin, kayak aku cuman ngurangin makan doang, dan aku ngurangin gorengan, ngurangin minuman-minuman yang berasa. Jadi diiringi juga sama olahraga, tapi olahraganya juga olahraga ringan banget, cuman lari doang, bahkan jalan kaki, tapi di lapangan gitu. Pagi-pagi kita jalan kaki itu setengah jam, paling enggak 10 putaran, kalau bisa lebih, kalau enggak ya udah, atau enggak skippingan di rumah, yang penting kita ada gerak gitu, ada kemauan untuk bergerak, meskipun kadang juga angot-angotan. Oke, jadi segitu aja yang pengen aku share, yang pengen aku storyin ke kalian. Semoga membantu kalian. Intinya semoga kalian semua sehat, semoga kalian semua tetap mau untuk berolahraga, tetap mau untuk menjaga makan demi kesehatan kalian juga. Oh ya, buat kalian yang belum nonton Storytime part pertama aku dan part keduanya, itu kalian bisa cek di description box karena bakalan aku taruh linknya di sana. Itu part pertama aku ngebahas tentang progres diet aku, dan yang kedua aku ngebahas tentang makanan apa aja yang aku makan selama aku diet. Ini menurutku lumayan berguna banget karena di situ ada jadwal makannya dari Senin sampai hari Minggu. Kalian bisa catat aja nanti. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain notifikasinya, dan follow Instagram aku. Dah, see you to the next video. Bye bye.